Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah aspek geoteknik perkerasan jalan. Nah, saya memilih di sini alternatif upaya perbaikan lereng. Presentasi ini dibawakan sendiri oleh saya, yaitu Irkawati dengan stambuk F112211025. Baik, langsung saja. Yang pertama akan dibahas yaitu kronologi lereng. Kemudian yang kedua yaitu perbaikan lereng. Nah, kronologi di sini memiliki latar belakang permasalahan lereng. Yang pertama yaitu jenis atau tipe tanah, kemudian yang kedua vegetasi tanaman yang sulit tumbuh, kemudian struktur tanah tidak stabil. Nah, kemudian yang terakhir yaitu curah hujan yang tinggi. Nah, apa dampak dari permasalahan-permasalahan tersebut? Yang pertama yaitu erosi permukaan, kemudian sliding struktur. Baik, langsung saja ke lokasi lereng. Nah, di sini dapat dilihat jenis tanah lereng yang saya perlihatkan di sini yaitu jenis tanah berpasir atau tanah pasir. Nah, lereng ini adalah bekas daerah galian. Di sini bisa kita lihat seperti ini contoh untuk lereng tanah yang telah digali. Nah, ini juga ada. Ini di sini kita bisa melihat bahwa adanya kerusakan lereng karena disebabkan oleh daerah galian. Nah, di sini juga terlihat lereng daerah timbunan. Nah, dari dua ini bisa terlihat ya. Kemudian teknik proteksi geosintetik. Nah, saya memilih untuk teknik proteksi geosintetik ini, yaitu upaya perbaikan dan peningkatan stabilitas lereng ini dapat dilakukan dengan metode geosintetik. Nah, apa sih geosintetik ini? Geosintetik ini istilah umum untuk produk berbentuk kelembaran yang terbuat dari bahan polimer lentur, digunakan dengan tanah, batuan, atau material geoteknik lainnya. Nah, sebagai sebuah kesatuan pekerjaan buatan manusia, struktur maupun sistem. Nah, ini disebutkan dalam ASTM D4439. Apa sih manfaat dari proteksi geosintetik? Nah, yang pertama, manfaat dari proteksi ini di sini bisa dilihat ada produk tanpa geosintetik, kemudian di sebelah kanan di sini dapat dilihat tumbuhan yang sangat rapi ini karena menggunakan geosintetik. Nah, manfaatnya apa saja? Nah, yang pertama nilai estetika yang baik. Yang kemudian yang kedua dapat digunakan di lereng yang curam. Kemudian mengurangi kecepatan aliran air pada permukaan lereng. Kemudian menjaga kelembaban tanah untuk vegetasi. Nah, fleksibel dan menyesuaikan bentuk dari lereng. Dan yang terakhir adalah pemasangannya mudah, cepat, dan sederhana. Kemudian material apa saja? Nah, di sini material geosintetik atau tenstate envirosal. Nah, yang pertama di sini bisa dilihat polyethylene, kemudian UV stabilizer, kemudian honeycomb 3-dimensional structure, kemudian fleksibel, dan yang terakhir soil or gravel infill. Berikut di sini dapat kita lihat spesifikasi dari envirosal ya. Nah, di sini terlihat sekali. Nah, ada batas-batasnya. Di sini terlihat dari ASTM D1505. Di sini dapat terlihat ya, ada dari M7,5 sampai 15 dan 100 sampai 15. Dan kemudian di sini juga dapat dilihat untuk maksimumnya ya, search maksimumnya dan expandnya. Di sini semua dapat terlihat, panjangnya semua dapat terlihat ya. Kemudian kita lanjut untuk prinsip dasar desain ini ya. Nah, material geosintetik ini berfungsi untuk penanggulangan erosi permukaan lereng, di mana dalam hal ini lereng harus stabil. Nah, di sini dapat dilihat dalam gambar ini, dalam gambar kanan, kita bisa lihat di sini bagaimana pemasangannya. Nah, di sini juga bisa dilihat dengan ketinggian 3000 dengan derajat kemiringan 45 derajat.
Nah, lereng dapat dibuat menjadi lebih stabil ya. Kemudian metode pelaksanaannya. Nah, bagaimana metode pelaksanaannya? Nah, yang pertama di situ kita harus melakukan persiapan lahan. Kemudian yang kedua penggelaran. Kemudian yang ketiga penyambungan. Yang keempat pemasangan pin. Dan yang kelima pengisian material. Dan yang terakhir penanaman rumput. Nah, pertama kita melakukan persiapan. Di sini terlihat lahan yang sudah siap, lahannya harus kering dan rata ya. Nah, di sini bisa dilihat. Yang pertama untuk persiapan lahan, kondisi lereng harus bersih, rata dan dalam kondisi kering. Kemudian yang kedua, pekerjaan penggelaran dilakukan secara bertahap dari atas ke bawah. Nah, di sini bisa dilihat luas material kurang lebih 9 meter ya. Sini dapat dilihat. Jadi lahan yang akan dilakukan dilakukan hal ini, lerengnya itu sudah harus bersih, lerengnya juga harus rata dan dalam kondisi kering, tidak boleh basah ya. Nah, di sini juga untuk penggelaran, dalam gambar ini dapat kita lihat contoh bagaimana pengaplikasian hal ini. Di sini bisa kita lihat ya, sebelum dilakukan penimbunan pasir dan penanaman rumput. Jadi dia seperti ini. Nah, dia sangat rapi ya. Kemudian untuk yang ketiga yaitu penyambungan. Nah, di sini bisa dilihat dalam gambar ini untuk penyambungan antar lembar material menggunakan kabel ties atau pneumatic stapler. Nah, dia disambung ya, disambung-sambung. Di sini bisa dilihat bagaimana cara tukangnya memasang. Di sini ini dapat kita lihat di sini bagaimana penyambungannya. Karena untuk kenapa harus dilakukan seperti itu, untuk saling mengikat dan pasir di dalamnya nanti tertata dengan baik ya. Kemudian yang keempat yaitu pemasangan pin. Nah, bisa dilihat di sini pinnya. Bagaimana cara pemasangannya untuk tertanam di dalam tanah. Nah, seperti ini. Ini steel G pinnya ya. Pemasangan pin ini dilakukan dengan menggunakan besi beton, dibuat bentuk U, dipasang setiap jarak kurang lebih 2 meter. Di sini bisa kita lihat ya untuk pemasangan pinnya. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini dilakukan pengisian tanah. Nah, di sini kita bisa lihat contoh untuk tanahnya telah dihampar dan sebelum. Di sini bisa dilihat bagaimana detailnya. Ini detailnya ya. Jadi tanahnya dihampar dan lalu diratakan. Tanah isian untuk geosintetik dapat berubah tanah biasa, tanah humus. Tanah humus juga bisa. Nah, diisi sampai bagian geosintetik ini tertimbun di dalam tanah, gitu ya. Kemudian yang keenam yaitu penanaman rumput. Nah, ini penanaman rumput ini dilakukan di atas tanah humus ya, yang telah diletakkan di atas geosintetik. Kemudian yang ketujuh yaitu rumput yang ditanam sesuai jarak yang telah ditentukan. Jadi kita harus menata rumputnya biar nanti di saat dia tumbuh baik, rumputnya itu terlihat cantik ya. Nah, ini bisa kita lihat referensi-referensi proyek-proyek yang pernah dilakukan dengan metode ini. Sangat cantik sekali ya. Jadi di sini bisa kita lihat bagaimana setelah ditaruh tanah dan setelah tumbuh rumputnya, sangat cantik sekali ya. Nah, begitu saja sedikit penjelasan saya mengenai pembahasan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih kesempatannya Bapak sudah mau melihat video saya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat selalu.